Assalamualaikum ya ayuhat talamis. Ahlan wa sahlan. Wa kaifa halukum fi hadzal yaum? La'allakum bi khair fil bait. Thayyib, sanastamiru darsuna al-lughatal arabiyyah fi hadzal yaum. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini, pada pertemuan yang kelima. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang at-tarkib atau struktur kalimat, meliputi yang pertama adalah tentang isim dhamir munfasil atau kata ganti, yang kedua tentang isim isyarah atau kata tunjuk, kemudian al-istifham atau kata tanya, dan mubtada khobar, subjek dan predikat. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah tentang isim dhamir munfasil atau kata ganti. Dalam bahasa Arab, kata ganti itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama untuk kata ganti yang berjenis muzakkar atau laki-laki, dan kata ganti yang berjenis muannas atau perempuan. Nah, yang pertama adalah ana. Ana artinya saya. Saya atau ana itu bisa digunakan untuk kata ganti muzakkar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Misalnya, ana azam, saya azam. Ana tolib, saya seorang siswa. Azam itu nama orang laki-laki, tolib itu siswa laki-laki. Kemudian contoh untuk saya yang berjenis perempuan, ana Hilya, saya Hilya. Ana toliba, saya seorang siswi. Hilya itu nama perempuan dan toliba itu siswi perempuan. Kemudian yang kedua adalah anta. Anta itu artinya kamu laki-laki. Kamu untuk laki-laki. Contohnya anta azam. Kemudian anta azam artinya kamu adalah azam, dan anta tolib, kamu seorang siswa. Jadi anta itu digunakan untuk kata ganti yang berjenis laki-laki. Sedangkan kamu untuk perempuan, bahasa Arabnya adalah anti. Contohnya, contoh penggunaannya adalah anti Hilya, kamu Hilya. Anti toliba, kamu seorang siswi. Jadi ingat ya, kamu laki-laki bahasa Arabnya anta, kamu perempuan bahasa Arabnya anti. Kita lanjutkan untuk kata ganti dia. Dia untuk laki-laki bahasa Arabnya adalah huwa. Contoh penggunaannya, huwa azam, dia adalah azam. Huwa tolib, dia seorang siswa. Nah, untuk bahasa Arabnya dia untuk perempuan adalah hiya. Contoh penggunaannya, hiya Hilya. Dia adalah Hilya. Kemudian, hiya toliba, dia seorang siswi. Jadi, ingat ya anak-anak ibu sekalian, ana bisa digunakan untuk laki-laki atau muzakkar, bisa juga digunakan untuk perempuan atau muannas. Sedangkan kamu dan dia itu berbeda. Kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti, dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua tentang isim isyarah yang artinya kata tunjuk. Nah, perhatikan tabel berikut. Kata tunjuk dalam bahasa Arab juga dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang lil muzakkar untuk laki-laki dan ada yang muannas untuk perempuan. Nah, pertama di sini yang akan kita bahas adalah kata tunjuk untuk jarak dekat. Untuk jarak dekat bahasa Arabnya
Untuk jarak dekat, kata tunjuk yang kita gunakan kalau bendanya dekat itu atau orangnya dekat, pasti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah ini, ya. Ini bahasa Arabnya untuk muzakkar itu haza, haza. Kemudian ini untuk muannas atau perempuan, bahasa Arabnya adalah hazihi, hazihi. Ini untuk laki-laki haza. Ini untuk perempuan hazihi. Jadi haza dan hazihi digunakan untuk menunjuk dalam jarak yang dekat. Kemudian untuk menunjuk jarak yang jauh, kalau dalam bahasa Indonesia kita gunakan, kalau jauh berarti itu jauh, bendanya jauh, ya. Itu dalam bahasa Arab untuk yang muzakkar, bahasa Arabnya adalah zalika, zalika. Kemudian itu untuk muannas, bahasa Arabnya adalah tilka, tilka. Ingat ya, zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Nah, perhatikan contoh penggunaannya dalam kalimat. Yang muzakkar dulu, haza azam, ini azam. Haza tolib, ini siswa. Haza sodiki, ini temanku. Itu contoh penggunaan haza dalam sebuah kalimat. Kemudian zalika, contohnya zalika azam, itu azam. Zalika tolib, itu siswa. Kemudian zalika sodiki, itu temanku. Itulah contoh penggunaan haza dan zalika untuk muzakkar dalam kalimat. Kemudian contoh penggunaan haza, hazihi dan tilka dalam kalimat. Contohnya hazihi hilya, ini hilya. Hazihi tolibah, ini siswi. Hazihi sodiqoti, ini temanku. Kemudian contoh penggunaan tilka dalam kalimat. Tilka hilyah, itu hilyah. Tilka tolibah, itu siswi. Tilka sodiqoti, itu temanku. Jadi, kalian harus memahami bentuk kata tunjuk untuk muzakkar yang jarak dekat dan kata tunjuk untuk muannas untuk yang jarak jauh. Haza, hazihi untuk jarak dekat yang artinya ini, zalika, tilka untuk jarak jauh yang artinya itu. Jadi harus bisa kalian bedakan ya bagaimana penggunaan haza, hazihi, zalika, dan tilka. Bagaimana anak-anak ibu sekalian, kalian bisa mampu memahami penggunaan kata ganti dan kata tunjuk? Nah, jika sudah, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang kata tanya atau al-istifham. Nah, di sini ada 5 jenis kata tanya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kata tanya ma, yang artinya apa. Ma itu digunakan untuk menanyakan benda yang tidak berakal atau benda mati. Contohnya, contoh penggunaannya, ma haza, apa ini? Nah, ingat tadi, kita balik lagi ke kata tunjuk ya. Apa ini? Haza kitabun, ini kitab atau ini buku. Nah, itu contoh untuk penggunaan kata tanya ma. Kemudian untuk contoh yang kedua itu adalah ma hazihi, apa ini? Ingat, hazi di sini untuk benda yang sifatnya muannas atau perempuan.
Jawabannya hazihi mistoroh. Ini penggaris. Nah, kita lanjutkan dengan kata tanya hal. Hal itu artinya apakah? Digunakan untuk menanyakan dengan jawaban yang pilihan. Bisa iya, bisa juga tidak. Contohnya, hal haza mirsamun, apakah ini pensil? Kalau itu pensil, kita jawab dengan ya, ini pensil. Bahasa Arabnya na'am haza mirsamun. Ya, ini adalah pensil. Namun jika itu bukan pensil, maka jawabannya tidak. Tidak, bahasa Arabnya la haza qalamun. Tidak, ini pena. Kita lanjutkan dengan kata tanya man. Man artinya siapa. Digunakan untuk menanyakan benda yang berakal atau manusia. Beda dengan ma tadi. Contohnya, man haza, siapa ini? Karena haza itu untuk kata tunjuk untuk muzakkar atau laki-laki, maka jawabannya adalah haza Mahmud. Ini Mahmud. Mahmud itu nama orang laki-laki. Kemudian untuk contoh yang kedua, man hazihi, siapa ini? Ingat, hazihi tadi adalah kata tunjuk untuk muannas. Jawabannya hazihi Mahmudah. Ini Mahmudah. Mahmudah adalah nama muannas atau nama perempuan. Jadi harus kamu pahami apabila nanti ada pertanyaan man haza, maka jawabannya pasti dia muzakkar atau laki-laki. Bisa Mahmud, bisa Ahmad, bisa Ali, bisa Iwan, bisa Agus, dan lain-lain. Kemudian apabila ada pertanyaan man hazihi, ingat itu berarti untuk muannas. Jawabannya bisa hazihi Mahmuda, bisa hazihi Aisyah, hazihi Fatimah, dan lain-lain. Yang penting kalian memahami haza itu muzakkar, hazihi itu muannas. Jadi kalian bisa mencocokkan jawabannya nanti apabila ada pertanyaan dengan menggunakan kata tanya man. Kita lanjutkan dengan kata tanya yang keempat, yaitu kaifa. Kaifa artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan. Ini sudah biasa kita praktekkan. Contohnya, kaifa haluk, apa kabar atau bagaimana kabarmu? Jawabannya, ana bi khair alhamdulillah. Saya baik alhamdulillah. Atau bi khairi walhamdulillah juga bisa. Dan yang terakhir contoh kata tanya adalah min aina. Min aina itu artinya dari mana, digunakan untuk menanyakan asal atau dari mana datangnya suatu benda. Contohnya misalnya min aina anta, kamu dari mana? Jawabannya ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Atau ana min Jambi, saya dari Jambi. Pokoknya jawabannya itu min aina itu digunakan untuk menanyakan asal, dan jawabannya kamu jawab sesuai dengan asal kamu masing-masing. Itu sudah kita praktekkan ketika kamu mengirimkan video perkenalan sebelumnya. Di sini ada penjelasan, tambahan penjelasan sedikit. Untuk pertanyaan siapa namamu, maka kata tanya yang digunakan adalah mah, bukan man. Walaupun ma itu artinya apa, yang digunakan untuk benda mati. Man, bukan man yang digunakan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena yang ditanya bukan orangnya, tapi namanya. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah masmuka, siapa namamu, bukan man ismuka, siapa namamu. Ma di sini diartikan siapa, siapa namamu, bukan apa namamu. Ya, jadi mengartikannya tetap siapa namamu.
Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa namamu. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab bukan man ismuka, akan tetapi ma ismuka, karena yang ditanya itu adalah nama, bukan orangnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir tentang mubtada dan khobar. Al-mubtada, al-khobar. Nah, mubtada itu apa? Mubtada itu adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi susunannya mubtada terlebih dahulu, baru kemudian khobar. Nah, contohnya dalam kalimat di sini, 1. Huwa Faruk. Dia Faruk. Kemudian hiya Hilya. Dia Hilya. Anta Umar. Kamu Umar. Anti Ruqayyah. Kamu Ruqayyah. Ana Mahmud. Saya Mahmud. Perhatikan di situ yang bertanda merah, kata yang bertanda merah, berwarna merah itu berarti dia adalah mubtada. Huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Kenapa dia mubtada? Karena terletak di awal kalimat. Kemudian yang berwarna hitam, Faruk, Hilya, Umar, Ruqayyah, dan Mahmud, dia berkedudukan sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena dia terletak setelah mubtada. Penjelasannya, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar juga harus muannas. Contohnya tadi adalah huwa. Huwa adalah kata ganti muzakkar. Maka karena huwa adalah mubtada, maka khobarnya juga harus muzakkar. Faruk. Faruk itu nama laki-laki atau nama untuk muzakkar. Berarti mubtada dan khobar harus sesuai. Telaah dan analisis contoh. Nih, di sini kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama, hiya Faruk. Hiya Faruk. Salah. Kenapa salah? Karena hiya itu adalah kata ganti untuk muannas, sedangkan Faruk adalah nama laki-laki. Berarti salah, kalimat tersebut salah. Seharusnya hiya itu diganti menjadi huwa. Huwa Faruk, baru benar. Nah, sama juga dengan contoh yang kedua, huwa Hilya. Itu adalah contoh penggunaan mubtada khobar yang salah. Kenapa salah? Karena huwa di sini adalah kata ganti untuk muzakkar atau laki-laki, sedangkan Hilya itu nama perempuan. Maka seharusnya huwa Hilya, huwa itu diganti dengan hiya menjadi hiya Hilya. Supaya apa? Supaya sesuai antara mubtada dan khobarnya. Jika mubtada itu berbentuk muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar.
Demikianlah anak-anak ibu sekalian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang meliputi tentang isim domir atau kata ganti, isim isyarah atau kata tunjuk, al-istifham atau kata tanya, dan mubtada, khobar atau subjek dan predikat. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Sampai bertemu minggu depan. Syukron, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.